就为我口颂战，牺牲自己救赎我们。伟大的爱你是为你，大声宣告你是我的王。他是医治我们的神，他是全能的神，我们一起来赞美他，哈利路亚！赞美你耶稣，你将水变为美酒。4万年中见光明，无人能
起拍手。一起唱，我们齐声献上感谢，扬声歌将来赞美他，因为他是王，伟大的君王，开口颂扬主的生命，我的力量，我的救恩，我的帮助者，这我心证明。声歌将来赞美他，因为他是王，伟大的君王，开口颂扬主的生命，我的力量，我的救恩，我的帮助者，这我心生命，你主王掌权。这全地都去寻敬拜你，你的复活何等奇妙，神迹奇事已经彰显，你的这爱何等伟大，荣耀心事直到永远，你的这为万口颂赞，牺牲自己。就是我们伟大的爱，你是唯一，大声宣告你是我的王，来欢呼哈利路亚，一起拍手。高举耶稣。一起唱，主王掌权，也这全地都去寻敬拜你，你的复活何等奇妙，神迹奇事已经彰显，你的这爱何等伟大，荣耀心事直到永远，你的作为万口颂赞，牺牲自己救赎我们，伟大的爱你是唯一，大声宣告你是我的王。哈利路亚，耶稣。我要亲近你主，在我生命中，你何等宝贵，阿爸父，哈利路亚。
心是的主耶稣，你爱掌权永不变。我要全心爱你，我也全心爱你，直到最后。不能没有你，耶稣。
Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 berkata, "Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan." Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya! 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus
dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan sulung. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, arti yang taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain, hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu, saya juga nyanyinya tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya, kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini, salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal.
Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Untuk menyelesaikan amanat agung, harus dengan pola Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung, harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh.
Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat, sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah, sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria, Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi. Yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga.
Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Jadi raja. Mari, kasar. Sembah dia. Abah, urapi kami, Abah. Urapi anak-anak-mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami. Taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan Amin. 诗篇91篇，住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和毁蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要使他主享长寿，将我的救恩显明给他。